Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Sri Maryam MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Perkenalkan, nama saya Putri Maya Sohairunisa dari program studi farmasi semester 6. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang proses pengolahan bahan alam dari hulu ke hilir dengan mengambil contoh produk sediaan farmasi berupa sirup dari ekstrak bunga rosella atau sering disebut dengan nama tanaman Hibiscus sabdariffae. Dalam video ini, saya akan mereview kembali beberapa teori penting dan materi pembelajaran teknologi bahan alam, mulai dari nilai tanaman obat dalam Islam dan sains, konsep farmakognosi, kimia bahan alam, dan farmakologi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tahapan praktis seperti pasca panen, standarisasi, simplisia, lalu juga dengan tahap ekstraksi, formulasi, hingga pengujian mutu, sediaan fisik. Nah, harapannya semoga video ini bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sih suatu tanaman obat tuh bisa diolah sehingga menjadi sediaan farmasi yang siap digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, ke nilai tanaman obat dalam Islam dan sains. Nah, tanaman obat ini memiliki kedudukan penting, baik dalam ajaran agama maupun ilmu pengetahuan. Nah, dimana karena tanaman obat ini dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99 dan Quran Surat Al-Insan ayat 17, Allah menyebutkan bahwa dari air hujan ditumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang bermanfaat seperti zaitun, kurma, anggur, dan jahe. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatan manusia. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, di mana setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat tepat mengenai penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Nah, hadis ini mendorong umat Islam untuk terus mencari dan mengembangkan pengobatan termasuk yang berbasis pada bahan alam. Nah, dalam konteks farmasi, pemanfaatan tanaman obat ini tuh terus dikembangkan melalui penelitian ilmiah agar penggunaannya menjadi lebih terstandar, aman, dan efektif. Selanjutnya, yaitu 3 cabang ilmu dari bahan alam. Nah, pengembangan sediaan bahan alam membutuhkan dasar keilmuan dari 3 cabang utama farmasi, yaitu ada farmakognosi, kimia bahan alam, dan farmakologi. Di mana farmakognosi ini tuh adalah ilmu yang mempelajari sumber bahan alam tanaman utuh, bagian tanaman, olahan tanaman, morfologi simplisia, serta metode identifikasi mikroskopik dan makroskopik. Nah, dalam konteks bunga rosella, kita mempelajari bentuk, warna, dan tekstur kelopak bunga sebagai dasar identifikasi serta teknik sortasi dan pengeringannya. Lalu, di bidang kimia bahan alam, di mana ini tuh adalah cabang ilmu yang meneliti struktur kimia senyawa aktif dalam tanaman. Nah, dalam bunga rosella, senyawa utama yang bermanfaatnya itu seperti antosianin, flavonoid, asam askorbat, dan polifenol. Nah, senyawa tersebut itu bertanggung jawab atas aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan penurunan tekanan darah. Lalu yang ketiga yaitu dari bidang farmakologi. Nah, ilmu farmakologi ini tuh adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan mekanisme kerja senyawa aktif di dalam tubuh. Nah, di mana antosianin dalam bunga rosella ini tuh diketahui memiliki efek antioksidan yang kuat dan mampu melawan radikal bebas dan membantu menurunkan tekanan darah. Nah, ini
yang menjadikan bahwa bunga rosella ini tuh populer dalam pengobatan herbal modern. Nah, ketiga cabang ilmu ini saling melengkapi dan menjadi landasan dalam proses pengembangan sediaan berbasis tanaman obat. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap pasca panen. Nah, di mana setelah tanaman rosella ini tuh dipanen atau disebut juga tahapan pasca panen, itu adalah proses penting untuk menjaga kestabilan senyawa aktif. Nah, kesalahan dalam pasca panen dapat menyebabkan degradasi senyawa aktif dan pertumbuhan mikroorganisme. Nah, berikut beberapa tahapan dari pasca panen yang biasanya dilakukan. Yang pertama yaitu sortasi basah. Nah, sortasi basah ini tuh dilakukan untuk memisahkan kelopak bunga atau bunga rosella yang rusak, layu, atau berwarna tidak normal. Nah, sortasi awal ini penting untuk menjamin kualitas bahan yang akan diolah lebih lanjut. Lalu, tahap yang kedua yaitu pencucian. Nah, jadi setelah disortasi langsung ke pencucian. Nah, ini tuh menggunakan air bersih mengalir untuk membersihkan sisa tanah, debu, dan kemungkinan kontaminasi lain seperti residu pestisida. Lalu yang ketiga itu kondisional jika diperlukan, yaitu pre-cooling. Nah, pre-cooling ini tuh untuk mendinginkan bahan sebelum ke pengolahan selanjutnya. Jadi kondisional bisa dilakukan ataupun tidak, tapi yang umumnya itu jarang dilakukan seperti itu. Nah, lanjut ke tahapan yang selanjutnya yaitu perajangan. Nah, perajangan ini tuh dimana kelopak rosella tuh dirajang atau dipotong kecil-kecil agar proses pengeringan tuh menjadi lebih cepat gitu, jadi lebih cepat kering dan merata keringnya. Nah, rajangan ini tuh meningkatkan luas permukaan dari si simplicianya seperti itu. Lalu yang kelima, tahap kelima ini juga kondisional, dimana ini tuh adalah blanching jika diperlukan. Nah, ini tuh untuk menginaktivasi enzim. Nah, tahapan selanjutnya yaitu ke pengeringan. Nah, pengeringan ini tuh dilakukan menggunakan oven bersuhu rendah sekitar 40-50 derajat Celcius. Nah, selama beberapa jam. Nah, tujuannya dari pengeringan ini tuh untuk menurunkan kadar air dari si simplicia ini tuh menjadi kurang dari 10% atau sesuai dengan standar di Pharmacope agar tidak mudah rusak atau ditumbuhi jamur, sehingga harus dilakukannya pengeringan. Nah, tahap yang terakhir yaitu sortasi kering. Jadi setelah pengeringan ini tuh kita harus melakukan kembali sortasi. Nah, yang disebut itu adalah sortasi kering. Sortasi kering itu dilakukan untuk memastikan bahwa hanya kelopak dari bunga rosella aja contoh ya yang berkualitas baik dan yang bisa digunakan gitu. Jadi disortasi lagi sehingga mendapatkan hasil yang bagus dan dapat digunakan. Tahapan-tahapan ini tuh berdasarkan prinsip dari good post-harvest handling atau disebut juga GHPH, wajib diterapkan gitu sebagai penghubung antara good agricultural practice atau GAP dan good manufacturing practice atau GMP. Nah, jadi dari hasil dari proses ini tuh disebut nantinya tuh jadi simplicia gitu. Jadi simplicia kering kalau misalnya dari rosella itu bunga rosella dan siap masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap ekstraksi. Yang selanjutnya yaitu standarisasi simplicia. Nah, jadi sebelum ke ekstraksi ada yang namanya standarisasi simplicia. Nah, standarisasi ini tuh adalah proses untuk menjamin kualitas dari bahan baku. Nah, standarnya itu tuh ditentukan dengan dua parameter. Parameter yang pertama yaitu parameter spesifik. Nah, parameter spesifik ini tuh meliputi seperti identifikasi morfologi, kayak warna, bentuk, bau, lalu kadar senyawa penanda seperti antosianin, dan pemeriksaan organoleptik. Lalu ada parameter non-spesifiknya. Nah, untuk parameter
spesifiknya ini tuh seperti kadar air yang tadi, apakah sesuai dengan standar gitu ya, kurang dari 10% atau tidak, lalu kadar abu total dan abu tak larut dalam asam, lalu cemaran mikroba dan kandungan logam berat. Nah, standarisasi ini tuh penting agar produk yang dihasilkan konsisten, aman dan berkualitas serta dapat diterima dalam pengembangan fitofarmaka. Yaitu masuk ke proses ekstraksi. Nah, ekstraksi ini tuh bertujuan untuk mengambil senyawa aktif dari bahan alam atau dari simplisia yang tadi sudah dikeringkan. Nah, jenis-jenis ekstraksinya ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu ada metode dingin dan metode panas. Dimana metode dingin ini tuh seperti maserasi, perkolasi. Lalu untuk metode panas itu seperti dekokta, reflux, dan sohletasi. Nah, lalu karena kita akan membuat formulasi untuk bunga rosella, maka metode yang ekstraksi yang digunakan yaitu metode dekokta. Nah, karena senyawa dari bunga rosella atau senyawa antosianin ini tuh larut air dan tahan terhadap panas. Nah, sebelum ke tahap ekstraksi, simplisia kering di blender terlebih dahulu, kemudian diayak agar mendapatkan simplisia halus dan siap untuk ditimbang. Nah, berikut untuk langkah-langkahnya, yaitu pertama, timbang 100 gram simplisia rosella yang sudah dikeringkan, lalu tambahkan 1000 ml air bersih atau dengan perbandingan 1:10, yang tadi 10 mg bunga rosella dilarutkan dengan 1000 ml air. Nah, lalu rebus selama 30 menit dengan api kecil sambil diaduk. Kemudian, diamkan hingga hangat, lalu saring menggunakan kain kasa bersih atau saringan. Nah, jadi nanti hasilnya adalah ekstrak cair rosella yang berwarna merah keunguan yang mengandung antosianin dan senyawa aktif lainnya. Nah, hasil dari ekstraksi tadi, ekstrak cair ini tuh dapat dikentalkan menjadi ekstrak kental bunga rosella atau langsung digunakan dalam formulasi juga bisa. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu formulasi sediaan sirup ekstrak rosella. Untuk formulasi, jadi setelah didapatkan ekstrak rosella, nah ini untuk ekstrak rosellanya menggunakan ekstrak kental yang sudah diuapkan. Nah, jadi tahap berikutnya adalah proses formulasi dari sediaan sirup ini, sirup bunga rosella. Nah, sediaan sirup dipilih karena mudah digunakan dan disukai oleh berbagai kalangan usia. Nah, untuk formulasinya sendiri ada beberapa bahan. Yang pertama yaitu ekstrak rosella. Nah, ekstrak rosella ini tuh sebagai zat aktifnya yang berfungsi untuk antioksidan dan antihipertensi. Lalu ada bahan kedua yaitu sukrosa. Nah, sukrosa ini tuh berfungsi sebagai pemanis dan pengawet alami. Lalu ada asam sitrat. Nah, asam sitrat ini tuh berfungsi sebagai penstabil pH dan penambah rasa asam. Nah, lalu metilparaben. Nah, untuk metilparaben ini digunakan sebagai pengawet antimikroba. Lalu ada juga pengawet lainnya yaitu propilparaben. Nah, pengawet ini tuh digunakan untuk jamur dan ragi. Nah, selanjutnya yaitu ada bahan selanjutnya gliserin. Nah, gliserin ini tuh berfungsi sebagai humektan atau pelarut. Lalu ada propilenglikol. Nah, propilenglikol ini tuh digunakan sebagai pelarut bahan yang tidak larut. Lalu ada peppermint oil. Peppermint oil itu sebagai perisa dan penambah rasa segar atau peraroma. Dan yang terakhir yaitu aquades. Nah, aquades ini tuh untuk pelarut utamanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ke langkah pembuatannya. Nah, dari langkah pembuatannya itu ada beberapa langkah. Pertama, kita buat dulu larutan pengawetnya. Karena tadi larutan pengawetnya ini tuh agak suka larut air, sehingga larutan pengawet ini tuh harus dilarutkan menggunakan propilenglikol. Caranya yaitu
masukkan tadi metilparaben dan propilparaben di dalam wadah A dan dilarutkan menggunakan propilen glikol. Kedua, kita membuat larutan gula. Nah, larutan gula ini tuh dengan melarutkan sukrosa dengan sebagian aquades. Nah, ini tuh menggunakan air panas, atau kalau misalnya dengan air panas gulanya tidak larut, maka dilakukanlah dengan pemanasan ya, langsung dimasak. Nah, lalu yang ketiga yaitu pembuatan penambahan ekstrak. Nah, di campuran ketiga itu tuh ada pembuatan ekstraknya, yaitu ekstrak rosella yang dilarutkan dengan gliserin. Nah, setelah itu di gliserin ditambahkanlah asam sitrat. Nah, asam sitrat ini tuh langsung dimasukkan ke dalam tadi larutan yang ekstrak itu. Lalu tambahkanlah tadi larutan pengawet dengan larutan gula, disatukan lalu diaduk sampai homogen. Selanjutnya ditambahkan peppermint oil beberapa tetes, yaitu 2-3 tetes saja. Nah, selanjutnya dimasukkan aquades sisa tadi dimasukkan lalu diaduk ad homogen juga. Nah, setelah siap langsung dimasukkan ke dalam botol kaca coklat, lalu ditutup rapat dan dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, jadi sebelum sirup rosella ini tuh bisa digunakan dan dipasarkan, terlebih dahulu kita harus menguji mutu dari sediaan bunga sirup rosella ini. Nah, uji mutu ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas dan kestabilan produk ini tuh terjaga ya. Nah, ujinya yang dilakukan itu ada 3 uji. Yang pertama yaitu uji organoleptik. Nah, ini tuh uji organoleptiknya tuh menguji apakah ini warnanya sudah sesuai dengan warna rosella, yaitu warna keunguan khas rosella. Lalu aromanya apakah sudah sesuai, segar, ada rasa peppermintnya juga karena tadi ditambahkan peppermint. Lalu rasanya ada rasanya. Nah, rasanya juga itu diuji apakah rasanya sudah manis karena tadi ada tambahan sukrosa, asamnya seimbang atau tidak. Lalu kedua yaitu pengujian pH. Nah, pengujian pH ini tuh diukur menggunakan pH meter. Nah, kisaran pH yang ideal itu adalah 3,5 sampai 5,5. Jadi diharapkan sesuai dengan standarnya. Lalu pengujian yang ketiga yaitu bobot jenis. Nah, bobot jenis ini tuh dihitung dari massa per volume atau gram per mili. Nah, idealnya bobot jenis ini tuh adalah sekitar 1,2 sampai 1,4 gram per mili. Seperti itu. Jadi uji ini tuh penting dilakukan karena untuk memastikan sediaan sudah sesuai dengan standar cair sirup oral atau belum. Nah, jadi kalau misalnya nanti sudah sesuai, maka sediaan sirup ini tuh bisa digunakan dan bisa dipasarkan. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan saya mengenai review materi mata kuliah teknologi bahan alam dan proses pengolahan bahan alam dari bunga rosella menjadi sediaan sirup, mulai dari teori dasar hingga evaluasi produk. Nah, proses ini tuh merupakan implementasi nyata dari ilmu farmasi bahan alam dalam menghasilkan produk yang bermanfaat, aman, dan berkualitas. Nah, semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi motivasi untuk terus menggali potensi tanaman obat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.